Bab 1009. Hidup bagaikan drama, semua bergantung pada akting. Ini pasti siluman monster dan bukan manusia. Warrior yang memang sedikit terkejut, karena menurutnya, siluman monster umumnya tidak suka main-main, apalagi melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Namun faktanya dalam menghadapi ancaman kehidupan, baik manusia maupun monster siluman dapat menyegarkan garis bawah mereka. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, wanita Putri Duyung di samping Putri Duyung tua itu juga menatap lelaki tua itu dengan heran, matanya penuh keanehan. Jelas, dia tidak mengharapkan lelaki tua itu melakukan ini. Namun, lelaki tua itu tidak peduli dengan gadis duyung itu, tetapi menunjuk ke warrior yang dan berkata, dia pasti telah melarikan diri dari dunia manusia, dan mungkin memiliki alkimia batin siluman monster setengah suci. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, para pria hiu itu memandang warrior yang, kepala hiu itu hendak berbicara, dan tiba-tiba, warrior yang meninju. Boom! Pukulan kuat mengalir keluar dari tinju warrior yang, pria hiu selebriti belum pulih, mereka langsung berubah menjadi genangan lumpur dan darah dan jatuh ke air. Melihat pemandangan ini, Putri Duyung wanita itu tercengang, sementara tetua duyung tua itu pingsan di atas kapal, wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya penuh kengerian. Warrior yang menarik tinjunya, lalu melirik wanita Putri Duyung dan lelaki tua itu, dan berkata, kita bisa berangkat sekarang. Keduanya tidak bergerak. Aku bilang sudah boleh jalan. Warrior yang melihat bahwa mereka berdua tidak bergerak, jadi dia melirik mereka dan berkata lagi. Kali ini, suaranya sedikit meningkat. Keduanya sedikit gemetar. Setelah waktu yang lama, lelaki tua itu melirik warrior yang dan melihat bahwa warrior yang tidak berniat mengejarnya. Dia ragu-ragu, membiarkan ekor ikannya jatuh ke dalam air dan kemudian mulai meluncur. Kapal terbang seperti ombak, menyebabkan ombak di atas air. Di atas kapal, ada keheningan yang lama, dan Putri Duyung lega melihat bahwa warrior yang benar-benar tidak bermaksud untuk mengejarnya. Dia ragu-ragu, lalu berjalan ke sisi warrior yang dan berbisik pelan, maafkan aku. Warrior yang melirik lelaki tua di samping, dan berkata, apa yang kamu lakukan barusan adalah membiarkan perhatian orang-orang itu jatuh padaku dan kamu dapat melarikan diri, kan? Orang tua itu ragu-ragu, lalu mengangguk, dan berkata, jika mereka menyerangku dan Ivy, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, setiap kesalahan adalah salahku, nanti kamu bisa membunuhku, tapi tolong lepaskan Ivy. Dia gadis yang baik dan sama sekali tidak berniat menyakitimu. Warrior yang melirik lelaki tua itu dan Ivy, lalu berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Dia bukan orang baik. Jika lelaki tua itu seperti ini sebelumnya, dia akan pasti membunuhnya secara langsung. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki ide seperti itu. Perilaku lelaki tua itu tidak diragukan lagi tidak tahu malu, tetapi juga menyedihkan. Karena lawan tidak memiliki kekuatan, jika lawan ingin menyelamatkan nyawa dirinya dan cucunya, dia hanya bisa melakukan perbuatan tak tahu malu ini. Orang tanpa kekuatan sedih. Pada saat ini, karena mereka berdua tidak memiliki kekuatan, mereka bahkan tidak berani berbicara dengan keras ketika menghadapinya, karena takut dia akan membunuh seseorang jika marah. Dilihat dari sisi lain, bukankah sedih juga warrior yang ada di depan istana alam baka dan perguruan rusa putih? Lemah. Kekuatan lemah. Warrior yang menutup matanya perlahan, dan sekarang dia masih sangat lemah. Tidak hanya lemah, tetapi juga lemah. Meningkatkan kekuatan adalah hal yang mendesak.
Warrior yang membuka matanya dan menggerakkan pergelangan tangannya, sarung pedang kuno muncul di tangannya. Sekarang dia masih memiliki 2 kartu hall, salah satunya adalah roh pedang dan sarung pedang kuno. Jika roh pedang itu bangkit, ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya. Pendekar suci bisa bertarung melawan pendekar suci. Namun, pada saat ini, roh pedang sedang tertidur, dan ia tidak dapat melakukan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya. Bahkan jika roh pedang itu bangun, dia tidak ingin melakukan jurus ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya, karena kerusakan pada roh pedang dan lukanya terlalu besar. Kartu hall kedua secara alami adalah Burial Sky. Jika dia menghadapi Sunken Girl dan mengorbankan Burial Sky, seharusnya tidak ada kesulitan dalam membunuh Sunken Girl. Kekuatan pemakaman langit sendiri tidak lebih lemah dari pendekar suci. Setelah bekerja sama dengannya, kekuatan itu meningkat beberapa kali lipat. Lagi pula, dia sekarang adalah niat membunuh alam ketiadaan, dan jantung membunuh. Selain itu juga ada jiwa pedang alam ketiadaan. Perpaduan ketiganya, langsung membunuh pendekar suci, tidak sulit sama sekali. Tapi bisakah Burial Sky bekerja? Jawabannya adalah tidak. Dengan kekuatannya saat ini, mempersembahkan Burial Sky pasti mencari kematian. Roh pedang tidak dapat digunakan, Burial Sky tidak dapat digunakan. Memikirkan hal ini, warrior yang tiba-tiba menyadari dengan sedih bahwa tidak ada kartu hall yang sangat kuat miliknya, dan mereka semua mengandalkan benda asing. Pada saat yang sama, warrior yang juga ngeri mengetahui bahwa dia tidak tahu kapan dia mulai mengandalkan benda asing. Jika tidak memiliki pakaian dewa, apakah dia masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pendekar suci? Benda asing dapat sangat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, tetapi ini sama sekali bukan miliknya. Alam, konsepsi niat, aturan, keterampilan pedang, tubuh fisik, kecepatan, inilah dasarnya. Untuk waktu yang lama, warrior yang mengambil napas dalam-dalam dan berbisik, "Aku hampir salah jalan." Benda asing dapat membantu, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menjadi dominan. Jika mereka menjadi dominan, maka kereta akan terbalik. Melihat sarung pedang kuno di tangannya, warrior yang berpikir tentang ilmu menebas langit menarik pedang biasa, saat ini dia masih tingkat menengah setengah suci. Kekuatan fisik sangat meningkat dan tidak ada masalah sama sekali dengan 50 ilmu menebas langit menarik pedang. Tentu saja, ke-50 keterampilan ilmu menebas langit menarik pedang ini tentu saja tidak mengancam para pendekar suci. Tapi bagaimana dengan 60 cara? 60 jalan masih tidak dapat menimbulkan ancaman bagi pendekar suci, tetapi 70 jalan, 80 jalan, 100 jalan, 200 jalan. Jika dia sekarang bisa menumpuk 200 kali ilmu menebas langit menarik pedang dan membunuh pendekar suci dengan satu pedang, sama sekali tidak akan ada kesulitan. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, akan sangat-sangat sulit untuk melakukan 200 ilmu pedang sekaligus, tetapi bukan tidak mungkin. Selain ilmu menebas langit menarik pedang, jurus pembunuhan instan bisa terus dikuatkan. Jurus pembunuhan instan memperhatikan kecepatan. Jika kecepatan ditingkatkan 10 kali lipat, maka pada pikiran pertama, pendekar suci jatuh. Jika itu orang lain, bahkan Wu Chen pasti tidak akan dapat membunuh pendekar suci dengan satu pikiran, tetapi dia memiliki kesempatan untuk melakukannya, karena dia juga memahami hukum kecepatan. Dengan berkat hukum kecepatan, setiap keterampilan pedangnya dapat sangat ditingkatkan dalam kecepatan. Sederhananya,
jika dia mempraktikkan ilmu menebas langit menarik dan jurus pembunuhan instan secara ekstrim, ditambah niat pedang alam ketiadaan dan hukum kecepatannya, serta penekanan dan pengekangan domain pedang, jangankan membunuh pendekar suci, bahkan membunuh Sun Kangel itu mudah. Karena dia bisa melakukannya sebelum Sun Kangel menganalisis. Maklum, dia mengerti kekuatan tiga kekuatan hukum, serta jiwa pedang alam ketiadaan dan niat membunuh alam ketiadaan. Selain itu, dia juga menguasai domain pedang. Bagaimanapun, dia dapat dengan mudah membunuh pendekar suci bahkan jika dia tidak membutuhkan kostum dewa. Hanya kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kostum para dewa yang membuatnya mengabaikan potensi dirinya yang sebenarnya. Ingin memahami ini, warrior yang tersenyum di sudut mulutnya. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi sekarang, itu tidak masalah, karena akan ada waktu di masa depan. Tetapi orang yang takut akan tersesat, yaitu terlalu bergantung pada benda asing, maka di masa depan, dia mungkin tidak bekerja keras untuk mengkultivasi dirinya sendiri, tetapi pikirkan bagaimana menjadi lebih dan lebih kuat berpura-pura. Jika ini terus berlanjut, suatu hari jika tidak ada pakaian dewa, maka itu akan dihapuskan sepenuhnya. Tentu saja, ini mungkin, tetapi penting untuk membedakan antara primer dan sekunder. Kekuatan adalah hal utama, dan peralatan adalah suplemen. Jika kamu benar-benar ingin pergi ke Pulau Penglai, aku dapat membantumu. Saat warrior yang sedang bermeditasi, Ivy di samping tiba-tiba berbisik. Mendengar kata-kata Ivy, warrior yang menarik kembali pikirannya dan menatap Ivy. Melihat Ivy dengan wajah kemerahan, warrior yang mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Setelah merenung sebentar, warrior yang mengangguk dan berkata, "Ya." Dia ingin menyelinap ke Pulau Penglai secara diam-diam, tetapi kemudian itu agak berisiko. Jangankan dia tidak tahu apa-apa tentang Pulau Penglai, bahkan jika dia menyelinap masuk, dia akan seperti orang buta. Jika dia bisa masuk dengan terang-terangan, akan jauh lebih mudah untuk menemukan pohon keberuntungan untuknya. Kalau begitu ayo kita kembali ke Pulau Manusia Ikan dulu, karena hanya dengan kembali ke suku manusia ikan, baru bisa memberimu identitas, kata Ivy. Warrior yang mengangguk setuju. Orang tua di samping melirik Ivy dan warrior yang, dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan akhirnya hanya menghela napas dengan suara rendah. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, tiba-tiba perahu itu menyelam ke dasar air, dan setelah setengah jam kemudian, beberapa bangunan yang terbuat dari kerang dan pohon sulur muncul di depan mata warrior yang. "Itu suku kami, suku manusia ikan." Ivy menunjuk ke gedung-gedung yang jauh dan tersenyum, "Ayo, aku akan membawamu untuk menemukan ketua suku kami untuk memberimu identitas." Dia berkata dan berlari. Warrior yang tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat ke arah lelaki tua di samping dan berkata, "Sepanjang jalan, kamu sepertinya ingin mengatakan sesuatu." Orang tua itu ragu-ragu, kemudian bertanya, "Kamu pasti memiliki tujuan tertentu datang ke Laut Aegea kita, bukan?" Warrior yang melirik lelaki tua itu, tidak berbicara, berbalik dan berjalan menuju suku manusia ikan. Melihat punggung warrior yang, lelaki tua itu perlahan mengepalkan tangannya. Segera, warrior yang dan Ivy datang ke istana Karang Besar. "Tunggu di sini dulu, aku akan bertemu ketua." Ivy selesai berbicara, kemudian memasuki istana Karang. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba, hampir 100 manusia ikan dengan garpu panjang tiba-tiba muncul di sekitar warrior yang dan mengepung warrior yang. Dan ada aliran lebih banyak manusia ikan yang datang ke sini.
Pada saat yang sama, banyak tali rotan aneh tiba-tiba muncul di dasar air. Tali rotan ini dengan cepat menutupi kaki warrior yang. Seberkas cahaya biru air naik ke langit, membungkus warrior yang di dalamnya. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke kejauhan. Dia melihat seorang wanita cantik berjalan keluar dari istana karang. Di sampingnya, itu adalah Ivy dan kakeknya. Orang luar, jika tebakanku benar, kamu akan pergi ke Pulau Penglai untuk buah keberuntungan, kan? Tanya wanita cantik itu. Warrior yang tidak peduli dengan wanita cantik, tetapi memandang Ivy. Setelah menonton Ivy untuk waktu yang lama, warrior yang tersenyum ringan dan berkata, kalian berdua, kemampuan akting kalian benar-benar baik. Di masa depan, siapa yang mengatakan bahwa klan siluman tidak akan berbohong, aku akan menjadi yang pertama untuk membunuhnya. Tangkap dan kirimkan ke Pulau Penglai untuk meminta hadiah. Kata wanita cantik itu dengan dingin. Bersambung.